Halo Ifball Mania, kembali lagi di channel Infootball. Sebelum memulai video baiknya subscribe dulu ya, bantu Mimin buat monetis ini channel supaya bisa lebih berkembang biak, salah maksudnya lebih maju. Mau maju kemana sih? Pokoknya kalian tahulah maksudnya. Oke, jangan terlalu lama, kita mulai langsung videonya. Main kartu ceki sambil minum pakai ceki doyut. Ansan Greeners punya rencana baru setelah memperpanjang kontrak Asnawi Mangkualam. Klub Kalik 2 itu memperpanjang durasi kerja Asnawi selama 2 musim. Pemilik klub, Yun Hwa Sok, kabarnya sampai turun gunung untuk menyetujui persyaratan yang diminta pihak Asnawi. Satu di antara alasan kuat sang pemilik jatuh cinta pada pemain asal Makassar itu adalah performa Asnawi yang terus konsisten baik di klub maupun timnas Indonesia. Selain itu, Ansan Greeners juga mendapat sorotan dari fans Indonesia semenjak mengontrak Asnawi. Ansan Greeners kini memiliki banyak fans dari Indonesia. Seorang pejabat klub berbicara kepada mengatakan bahwa ia berencana untuk mempersiapkan acara untuk Indonesia melalui Indonesia Day tahun ini. Belum ada penjelasan seperti apa program acara itu. Asnawi Mangkualam menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga Korea. Negosiasi perpanjangan kontrak bek sayap timnas Indonesia itu sangat alot. Ansan Greeners kabarnya hampir menyerah. Namun, pemilik klub, Yun Hwa Sok, turun gunung. Sang pemilik tak berpikir panjang dan langsung menyetujui perpanjangan kontrak Asnawi. Awalnya ada ketidaksepakatan mengenai persyaratan pembaruan kontrak, seperti gaji dan negosiasi hampir gagal, tetapi karena instruksi khusus pemilik tentang pembaruan kontrak datang, kesepakatan bisa dicapai dengan syarat saling memuaskan. Masa kontrak 2023 2 tahun, jelas satu di antara petinggi Ansan Greeners. Alasan pemilik langsung setuju perpanjangan kontrak Asnawi adalah karena performa sang pemain yang konsisten dan masih muda. Menurut pemilik Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam adalah pemain spesial yang bisa mewakili keunikan wilayah Ansan yang merupakan kota multikultural di Korea. Pratama Arhan merespons rumor ketertarikan klub Korea Selatan. Bek timnas Indonesia itu terang-terangan berminat bermain di luar negeri. Pratama Arhan menyerahkan segala sesuatunya kepada agennya, Dusan Bogdanovic. Pemain PSIS Semarang itu tinggal menunggu kepastiannya seperti apa. Soal rumor itu urusan agen saya. Saya nanti kalau sudah dapat kabar, saya tinggal oke-oke saja, kata Arhan. Pratama Arhan dikabarkan dilirik oleh sejumlah klub Korea Selatan, termasuk Daejeon Hana Citizen. Isu ini juga telah dikonfirmasi oleh media negeri Ginseng. Kalau dari saya siap untuk bermain di luar negeri, papar bek sayap kiri asli Blora, Jawa Tengah tersebut. Pratama Arhan bermain fantastis di Piala AFF 2020. Dia mampu membawa timnas Indonesia menjadi runner-up, dalam 5 pertandingan Piala AFF, Arhan mampu menorehkan 2 gol dan 1 assist. Pemain kelahiran 21 Desember 2001 itu juga menyabet gelar pemain terbaik turnamen. Persiapan saya untuk bermain di luar negeri. Dia pasti masih konsentrasi penuh di sana, jelas Dusan kepada bola.com beberapa waktu lalu. Maaf, Arhan pemain PSIS. Jika ada atau tidaknya klub lain yang menghubungi, harus konfirmasi langsung ke PSIS. Kalau ada perubahan terkait Arhan, PSIS pasti akan konfirmasi soal itu, ujar agen dari Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman itu. Nama Ricky Kambuaya kini menjadi perbincangan setelah tampil apik selama 2021. Setelah menjelma sebagai andalan Persebaya, pemain asal Papua ini mampu menjadi tumpuan timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Perannya di lini tengah timnas Indonesia selama gelaran Piala AFF 2020 sangatlah vital. Bahkan pemain berusia 25 tahun ini 2 kali mendapat penghargaan pemain terbaik pertandingan turnamen tersebut. Masing-masing terjadi saat dirinya membantu timnas Indonesia menang 4-2 atas Kamboja di fase grup dan bermain imbang 2-2 kontra Thailand dalam leg kedua partai final. Selama Piala AFF 2020, Ricky Kambuaya mengoleksi 1 gol yang dilesatkan ke gawang Thailand di final leg kedua dan 1 assist saat melawan Kamboja. Hal itulah yang membuat Ricky layak menjajal kesempatan berkarier di luar negeri.
Menurut Aji, jajaran manajemen Persebaya Surabaya tentu akan memberi dukungan demi perkembangan pemain. Kalau ada pemain Persebaya main di luar negeri tentunya saya bersama manajemen pasti mendukung. Itu akan mempertajam atau meningkatkan kualitas pemain tersebut. Jadi saya pribadi support, manajemen juga yakin pasti akan mendukung, ujar Aji. Kontrak Dewangga selesai di PSIS Semarang 8 hari lagi, menuju Persib atau Arema FC? Isu transfer Liga 1, kontrak kerja bek tangguh Timnas Indonesia Dewangga Santosa di PSIS Semarang tercatat akan berakhir pada 10 Januari 2022. Dewangga dikabarkan digoda Arema FC dan Persib Bandung. Kedua tim besar ini ingin mendatangkan Dewangga untuk mengisi posisi bek dan gelandang bertahan, apalagi semua orang dibuat takjub dengan penampilan konsisten Dewangga Alveandra Dewangga bersama Timnas Indonesia. Asuhan Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2020 di Singapura, Timnas Indonesia berhasil meraih runner-up setelah kalah di final dari Thailand di Piala AFF 2020. 8 hari lagi waktu kebersamaan Dewangga dengan PSIS Semarang. PSIS Semarang merupakan klub yang membesarkan diri Dewangga. Dewangga memiliki harga sekarang 4,35 miliar rupiah. Dia juga dirumorkan akan dipinangkan Jeonnam Dragons di Korea League 2. Dewangga Alveandra Dewangga bergabung dengan PSIS Semarang Youth pada 1 Januari 2019. Kemudian naik ke skuad PSIS Semarang Utama pada 10 Januari 2020. Dia telah berusia 20 tahun, Dewangga termasuk pemain langganan memperkuat Timnas Indonesia mulai dari U19, U23 dan senior. Debut Dewangga bersama Timnas Indonesia U19 pada 17 Oktober 2019, dia tampil 4 laga dan mencetak 1 gol. Kemudian debut Dewangga bersama Timnas Indonesia U23 terjadi pada 26 Oktober 2021 dia berhasil tampil 2 laga. Dewangga juga menjalani debut bersama Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada 25 November 2021, dan menjalani 9 laga bersama Timnas Senior, bersama PSIS Semarang di Liga 1 Indonesia 2021 hingga 2022, Dewangga tampil 5 laga. Dia dan rekannya berhasil membawa PSIS Semarang bertengger di posisi ke-6 dengan 27 poin pada putaran pertama Liga 1 Indonesia 2021 hingga 2022. Kabar mengejutkan datang dari Elkan Bagot. Pemain Timnas Indonesia itu disebut masuk dalam radar klub Jepang, FC Tokyo. Ketertarikan FC Tokyo terhadap Elkan Bagot muncul setelah penampilannya di Piala AFF 2020 bersama Timnas Indonesia. Elkan Bagot tampil mengesankan di lini belakang skuad Garuda. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan bisa membuat lini belakang FC Tokyo kukuh dan sukar ditembus. Rencana itulah yang ingin diwujudkan FC Tokyo sebelum J-League 1 2022 bergulir. FC Tokyo menunjukkan ketertarikan terhadap bek Ipswich Town, Elkan Bagot. Bek Timnas Indonesia itu memiliki tinggi badan, tingkat kemenangan duel udara, dan pembawaan bola yang baik. Bila ketertarikan FC Tokyo benar, maka akan menjadi opsi yang menarik buat Elkan Bagot. Meskipun bermain di Ipswich Town, Elkan Bagot musim ini belum pernah tampil di skuad senior. Elkan Bagot lebih banyak menghabiskan karirnya di Ipswich Town U23. Ini bisa jadi alasan kuat bagi sang pemain untuk mencoba petualangan baru di luar Inggris. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, tetap bangga dengan pencapaian yang diraih pada Piala AFF 2020. Menurut Elkan, penampilan skuad Merah Putih sudah bagus pada turnamen 2 tahunan tersebut. Saya sangat bangga dengan apa yang kami capai pada turnamen ini. Memalukan kalah di final, akan tetapi masa depan cerah akan datang, kata Elkan Bagot di akun Instagramnya. Terima kasih banyak Indonesia untuk dukungannya, tegas pemain Ipswich Town itu. Piala AFF 2020 menghadirkan pengalaman yang mungkin tak akan dilupakan Elkan Bagot. Sepanjang turnamen, Bagot banyak menemui kendala dalam membela Timnas Indonesia. Dia sempat melewatkan 1 laga Timnas Indonesia karena harus menjalani masa karantina mandiri selama 5 hari. Penyebabnya adalah Elkan Bagot diketahui berada 1 pesawat dengan penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bagot juga harus melewatkan leg 2 final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Sang bek dilarang tampil bersama Victor
Igbo Nevo, Rizky Dwi, dan Rizky Ridho karena diklaim melanggar aturan bubble yang diterapkan selama turnamen. Baik, sekian dulu ya yang Mimin dapat infokan. Untuk informasi bola terbaru akan terus Mimin bahas setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa monetis oleh YouTube. Tetap semangat terus berkarya. Sampai jumpa.